morning class. Before we start our lesson today, we will sing a song. The title is Bapa Engkau Baik. Lord Jesus, we want to study. Please bless us so we can study well. Thank you God, we have prayed. Haleluya, amen. Nah anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran agama. Miss minta kalian untuk menyiapkan buku pendidikan agama Kristen, begitu juga dengan buku catatan serta buku latihan. Selamat menyimak video selanjutnya. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran baru, yaitu mengenai karya roh dalam hidupku. Pembelajaran 6 di tanggal 6 Oktober 2020. Hari ini Miss akan mempelajari tentang karya Roh Kudus, diambil dari KD, menyajikan berbagai contoh cara hidup orang beriman yang dipimpin Roh Kudus. Tujuannya adalah peserta didik mampu melihat karya Roh Kudus dalam Alkitab. Yang kedua, peserta didik mampu memahami karya Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yaitu mengenai buah-buah roh, yaitu kasih yang dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, di sini yaitu mengenai tentang kasih, mengasihi Allah dalam segenap hati kita, hidup kita, segenap jiwa kita dan dengan segenap kekuatan kita. Yang kedua adalah buah roh yang kedua yaitu sukacita. Dalam Mazmur 28 ayat 7b mengatakan, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Di sini pujian, sukacita, bersyukur. Sukacita yang kita berikan oleh karena kasih Tuhan yang menolong hidup kita. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Dalam Bilangan 6 ayat 26 dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita agar apa yang kita lakukan tidak memiliki atau tidak merasa khawatir. Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Yang keempat adalah kesabaran. Di dalam 1 Korintus 17 ayat 7b di sini sabar dalam menanggung segala sesuatu. Ketika kita memiliki masalah, ketika kita dihina, ketika kita berlakukan tidak adil, ketika kita dapat sesuatu hal yang tidak baik dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran. Sabar menanggung segala sesuatu. Namun kesabaran ini bukan berarti kita dapat melakukannya dengan sendirinya, namun dengan bantuan Roh Kudus atau bantuan Tuhan. Yang kelima, kemurahan. Mazmur 23 ayat 6a dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Namun kita harus bersandar kepada Tuhan, bukan dari pengertian kita sendiri. Yang keenam, kebaikan. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di sini tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, di sini adalah seluruh dari
buah-buah roh. Kita baik kepada orang lain dapat kita lakukan, namun apakah kita bisa melakukan atau kita baik kepada orang lain yang menyakiti kita? Nah, di sini kita belajar untuk tetap melakukan kebaikan kepada orang-orang yang mungkin membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita kesal. Kita tetap menebar kebaikan kepada mereka. Namun hal ini tetap andalkan Tuhan untuk melakukan hal ini. Jika kita untuk melakukan ini dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Yang ketujuh yaitu kesetiaan. Dalam Ratapan 3 ayat 23, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Kesetiaan Tuhan dalam hidup kita itu begitu besar. Sampai ia rela mati di atas kayu salib, itu karena kesetiaan Tuhan untuk menebus dosa manusia agar manusia tidak terhilang dan dapat diselamatkan kembali oleh karunia yang sudah Tuhan berikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang ke-8, kelemah lembutan. 1 Timotius 6 ayat 11b dikatakan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, kita dapat melakukan hal ini asal kita dapat bergantung kepada Tuhan. Yang ke-9, yang terakhir, penguasaan diri. Dalam Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Oleh sebab itu, ketika kita mendapatkan sesuatu hal, permasalahan yang kita hadapi, kita mampu menguasai diri kita. Atau contoh yang ringan, ketika kita ingin membeli sesuatu hal, namun hal itu tidak terlalu penting dalam hidup kita, untuk kehidupan kita untuk menguasai diri kita untuk tidak membeli. Nanti ketika semuanya sudah, kebutuhan kita sudah tercukupi, bahkan ada yang lebih, baru kita dapat membeli. Itu dapat kita rasakan atau dapat dikatakan sebagai penguasaan diri, pengendalian dalam diri kita, atau penguasaan diri untuk tidak marah-marah, atau menguasai diri kita untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain. Nah, inilah ke-9 buah roh yang Tuhan berikan agar kita dapat mengikuti teladan dan kasih Tuhan. Karya Roh Kudus adalah karya yang paling penting bagi kehidupan orang percaya. Seperti kita membutuhkan udara setiap saat untuk bernafas, seperti itulah peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, di sini dikatakan Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Kudus sudah ada sejak masa kekekalan. Ketika sebelum manusia dijadikan, sebelum dunia dijadikan, Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Karya Roh Kudus pada periode Perjanjian Lama bersifat terbatas pada sekelompok manusia seperti raja, hakim, nabi, dan imam. Periode masa nabi dan hakim, orang-orang yang ke atasnya dicurahkan Roh Kudus melakukan perbuatan yang melampaui akal manusia, yaitu ada 3, yaitu Nabi Musa yang dapat membelah laut, Teberau, Nabi Elia yang mampu berlari mendahului kereta Raja Ahab, dan Hakim Simson. Siapa sih yang tidak kenal dengan Simson? Cerita Simson mungkin kita sudah pernah mendengar di sekolah minggu. Ya, Hakim Simson mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itulah mereka yang dikaruniai, di atasnya dicurahkan Roh Kudus dalam melakukan perbuatan yang melampaui akal manusia. Periode masa raja-raja, ya ini periode Roh Kudus hadir sebagai pemberi informasi bagi para raja, nabi, dan imam. Roh Kudus mendorong para raja, imam, dan nabi untuk menjalankan ketentuan hukum, aturan-aturan etis, dan aturan religius dengan benar dan setia. Bagi mereka yang tidak mengikuti hukum, ditegaskan bahwa Roh Kudus tidak lagi berada dalam diri mereka. Nah, kita bisa lihat ketika Roh Kudus yang keluar dari Raja Salomo. Sebelumnya kehidupan Raja Salomo di dalam Alkitab adalah
Ketika Roh Kudus masih berdiam di dalam Raja Saul, disebut sebagai raja yang melakukan kehendak Allah atau kehendak Tuhan dalam mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Namun ketika Raja Salomo sembrono dan melanggar hukum, Roh Allah atau Roh Kudus keluar daripada Saul. Oleh sebab itu ia memiliki sesuatu hal yang tidak layak di hadapan Allah. Raja Salomo mulai bertindak tidak benar dan Roh Kudus undur daripada Raja Saul. Raja Saul mulai ambisius dalam menguasai kekuasaan, jabatan, dan bertindak buruk untuk mendapatkan segalanya. Dari dua periode dalam Perjanjian Lama, kita dapat melihat karya Roh Kudus, bahwa Roh Kudus berkarya dalam diri orang-orang dapat melakukan hal yang spektakuler atau yang luar biasa, dan Roh Kudus juga mendorong orang-orang untuk menjalankan ketentuan dengan setia dan benar. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita, selalu jaga kesehatan. Miss akan memberikan soal, cukup 10 soal untuk dikerjakan. Tetap semangat, jangan lupa untuk selalu sukacita. Oke? Sampai bertemu di minggu berikutnya. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Miss percaya bahwa apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, tetap sukacita, dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.